Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul kenapa dia masih mencari yang lain ya, kenapa dia masih mencari yang lain. Itu artinya bahwa video ini berlaku untuk kamu yang masih punya pasangan maupun kamu yang mungkin sudah nggak punya pasangan atau lagi nggak punya pasangan. Yang lagi jomblo pun boleh nonton video ini, karena siapa tahu mungkin kamu berpisah karena memang dia mencari yang lain gitu ya. Oke, nah ini tema ini adalah usulan dari salah satu subscribernya Damar Aji. Jadi langsung saya tanggapi dan langsung saya angkat. Saya namanya lupa ya, kemarin sudah saya screenshot tapi lupa. Tapi yang jelas buat kamu yang ngerasa sudah usul, terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang pengen usul lagi temanya yang lain, silahkan aja. Oke, nah kali ini teman-teman saya akan memberikan kesempatan buat kamu untuk membeli dua deck kartu di depan saya. Ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Ya, cuman pertama dan kedua gitu aja. Nanti silahkan kamu lihat mulai dari sekarang, kira-kira kamu kepengen pilih deck pertama atau pile pertama atau yang kedua. Sambil merasakan saja yang pertama atau kedua, coba fokuskan intuisi kamu bekerja dengan baik atau tidak ya. Oke, teman-teman, bicara yang berkaitan dengan tema ya, ini bisa dikatakan banyak sekali teman-teman yang mengalami situasi dan kondisi dan hubungan yang seperti itu. Dia masih sama kamu, tapi ternyata dia mencari yang lain. Sakitnya luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kamu. Kedepannya nggak ada lagi yang seperti itu. Bagi yang mungkin sudah mengalami, mudah-mudahan ya ini adalah sebagai ujian, sebagai pembelajaran buat kamu juga. Yang belum mengalami jangan sampai ngalamin ya. Yang sudah pernah jadikan pengalaman. Yang sedang mengalami mudah-mudahan cepat bisa move on, cepat bisa sembuh dan bisa menerima kenyataan ini. Oke, sekali lagi kita kembali lagi. Oh ya, ini bersifat general reading juga ya teman-teman. Tidak akan semuanya resonate ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak semuanya bakalan resonate karena ini adalah general reading ya. Oke, silahkan aja. Langsung kamu pilih yang deck pertama atau deck kedua, atau pile pertama atau pile kedua. Sudah? Oke, kalau sudah saya langsung bacakan dari pile pertama. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Kita shuffle dulu kartunya. Kita lihat kenapa sih dia masih mencari yang lain gitu kan. Apa dong kurangnya aku gitu kan. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan buat teman-teman yang mengalami seperti itu. Makanya saya bilang, saya doakan buat kamu yang mengalami, mudah-mudahan kamu dikuatkan dan diberikan kesabaran ya. Diberikan kesabaran, mudah-mudahan kamu bisa terus belajar dari pembelajaran itu. Oke, saya akan ambil beberapa kartu. Oke. Ada Six of Cups. Ada Three of Cups. Ada The Emperor. The Hermit. Oke, ada The Word. Biar lengkap, saya akan ambil 5 kartu lagi. The High Priestess, ada karma. Kira-kira karma apa? Karma apa kira-kira yang mengakibatkan hal itu terjadi pada kamu? Oke. Ada Justice.
Oke, teman-teman, tema ini berarti menunjukkan bahwa situasi dan kondisi kamu, hubungan kamu dengan dia telah terjadi sesuatu yang tidak kamu penginkan, yaitu dia ternyata masih mencari yang lain, atau dia ternyata tidak loyal sama kamu, atau dia ternyata mungkin ketahuan chattingan sama orang lain, dekat sama orang lain, atau bahkan ada semacam pergeseran rasa, dan kamu sudah merasakan hal itu gitu ya. Jadi dasarnya adalah seperti itu. Maka dari dua deck kartu nanti itu adalah memiliki dasar yang sama, bahwa pasangan kamu adalah melakukan yang namanya katakanlah perselingkuhan, atau sudah mengarah, atau baru indikasi saja ya, seperti itu. Di pile pertama atau di kartu pertama, deck pertama, saya melihat di sini bahwa sebenarnya hubungan kamu di awal itu baik-baik saja ya. Semuanya baik-baik saja, gitu. Bahkan saya melihat ada semacam keseriusan dan kesungguhan yang dia tunjukkan di awal, gitu. Di sini saya melihatnya seperti itu. Tetapi di tengah perjalanan saya melihat ada semacam gangguan-gangguan yang pada akhirnya terjadi pada hubungan kamu. Seperti misalnya dia sudah mulai responnya selalu terlambat, gitu kan. Terus sering tidak berkabar ketika dia pergi, atau ketika tidak bersama, itu jarang juga komunikasi. Kalaupun komunikasi sepertinya sudah sering slow respon gitu kan. Slow respon gitu kan. Terus kemudian banyak alasan ini, itu, dan sebagainya. Nah, ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada bahwa dia itu sepertinya sudah ada, atau ada seseorang atau orang lain yang sedang dia dekati. Maka sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kenapa dia masih mencari yang lain, karena saya melihat di sini ada semacam hubungannya dengan masa lalu ya. Ada hubungannya dengan masa lalu, karena di masa lalunya dia sepertinya melakukan hal yang kurang lebih sama. Jadi ini semacam kayak kebiasaan atau bad habit gitu ya dari dia, yang notabene di mana dia selalu melakukan hal itu. Jadi yang dia lakukan sekarang terhadap kamu itu, kalau saya lihat di sini, dia pernah melakukan di masa lalunya. Dia pernah melakukan di ketika belum sama kamu dulu gitu loh. Dia pernah melakukan hal itu. Nah, di sini memang ada semacam karma ya. Ada semacam karma. Nah, karma ini tidak selalu itu datangnya dari kamu gitu loh. Misalnya gini, dia selingkuh, dia tidak setia, terus itu gara-gara kamu gitu. Tidak selalu seperti itu ya. Bisa jadi memang dia memiliki pola atau karmanya sendiri, yang kemudian sekarang ini dia memang melakukan hal-hal itu gitu loh. Maksudnya gini, ada semacam kecenderungan, oke lah boleh katakan seperti ini, secara sederhana, secara simpel, dia itu memiliki bad habit atau kebiasaan-kebiasaan yang jelek seperti itu. Nah, ditambah lagi ada situasi dan kondisi yang membuat dia itu melakukan itu karena apa? Ada ketidakpuasan yang dia tidak dapatkan dari kamu, gitu loh. Ini saya melihatnya begini teman-teman, bahwa dia itu kan tadi saya katakan bahwa dia tuh punya kebiasaan jelek gitu kan. Sebaik apapun yang sudah kamu berikan ke dia, itu seolah-olah jadi kayak ada kayak ngerasa ada yang kurang terus gitu loh. Jadi kamu di mata dia tuh kayak yang serba salah, serba nggak kebenar gitu loh. Kamu sudah memberikan yang terbaik, tapi dia seolah-olah tuh kayak selalu mencari kesalahan-kesalahan banget gitu loh. Itu yang saya lihat. Nah, adapun karma yang terjadi dalam hal ini bisa jadi, saya tidak menyalahkan kamu, tapi saya hanya kepengen mengingatkan kamu lagi bahwa coba kamu flashback ke belakang, ya, atau kamu coba introspeksi diri, kira-kira ada nggak hal-hal yang membuat dia itu kayak ngerasa kemudian tumbuh rasa dendam dan kepengen melakukan pembalasan, walaupun dia tidak mengatakannya secara langsung sama kamu. Ada nggak kira-kira? Pernah nggak kamu menyakiti dia? Atau pernah nggak kamu melakukan hal yang kurang lebih mirip seperti ini? Ya, pernah nggak? Kalau pernah, bisa jadi karmanya adalah seperti itu. Kalau tidak, ya bisa jadi berarti memang ini adalah habit dan kebiasaan buruk dia. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia itu selalu ngerasa kayak nggak puas gitu loh. Jadi memang secara, kalau memang dia memang habitnya seperti itu, berarti memang dia tidak punya kesetiaan yang bagus, tidak punya tanggung jawab yang bagus gitu loh.
mau dikasih sebagus apapun ke dia, dia tetap aja melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu. Artinya tidak loyal. Terus kemudian di sini memang butuh sekali yang namanya keadilan gitu kan, keadilan di mana sekarang kamu sedang menuntut keadilan nih gitu. Karena kamu merasa bahwa nggak adil banget gitu kan. Kurang apa gue gitu kan, gue udah berikan apapun yang kamu mau, udah memberikan perhatian dan sebagainya, tapi ternyata dia balasannya seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa satu ada karma, yang kedua tadi ada butuh keadilan, terus yang lain saya melihat di sini sebetulnya dia kayak apa sih ya? Kayak sudah mengalami semacam perubahan-perubahan rasa, ya. Dan mungkin ini kamu juga sudah merasakan gitu loh. Kamu sudah merasakan hal itu. Dia kayak berubah gitu loh ya. Dan dia saya lihat punya ambisi-ambisi terhadap hal-hal semacam itu. Jadi ambisinya tuh terlalu besar gitu loh. Dan dia hanya mengutamakan kepuasan diri dia sendiri. Dia tidak memperhatikan perasaan kamu juga. Dan dia, saya lihat di sini kok kayaknya tuh apa ya? Dia orangnya orangnya agak introvert juga ya. Jadi segala sesuatu tuh sering-seringnya sembunyi-sembunyi. Dia kurang terbuka sama kamu. Dia saya lihat itu banyak hal yang disembunyikan, banyak hal yang ditutupin. Bahkan saya ngelihatnya di sini dia terlalu banyak bohong juga ke kamu. Bener nggak? Saya ngelihatnya seperti itu. Dan kalau saya lihat situasi kamu yang seperti ini, sepertinya kamu butuh refleksi diri, butuh menenangkan diri, melihat ke dalam, kira-kira apa sih atau penyebabnya apa. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kamu coba lihat deh, karena siapa tahu nanti ada karma yang memang datangnya dari kamu juga, dan kemudian ini semacam ya hukum alam yang sedang berlaku buat kamu gitu loh. Ya, coba kamu lihat lagi. Tapi tidak ada salahnya kamu juga introspeksi diri untuk melihat ke dalam lagi, bahwa ini apa yang terjadi, terus kemudian harus bagaimana ke depannya dan sebagainya, itu kamu harus lihat lagi gitu. Tapi yang jelas saya melihat bahwa itu lebih ke habitnya dia sih, lebih ke kebiasaan buruknya dia. Dia tipe orang yang introvert, dan kemudian itu dia tipe yang gampang sekali tergoda, gampang jatuh cinta pada orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, terus bagaimana dong Mas Damar sarannya? Saya pikir gini teman-teman, kalau memang ini kebiasaan yang seperti itu, ya kamu boleh coba dulu deh. Artinya coba dulu, jangan langsung cut, jangan langsung selesai, jangan langsung putus gitu kan. Kamu coba dulu, kalau memang dia bisa berubah, siapa tahu gitu kan. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi siapa tahu juga bisa berubah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kamu coba perbaiki diri kamu sendiri, itu yang paling pertama. Lalu kamu lihat juga dia bisa berubah nggak gitu. Kalau dia bisa berubah, it's okay. Kamu bisa pertimbangkan kembali. Tapi kalau dia ternyata nggak bisa berubah, ya saya pikir buat apa juga mempertahankan orang yang nggak jelas, yang nggak bertanggung jawab, dan yang nggak setia gitu kan. Dan di sini ada Head Priestess ya. Sarannya juga seperti itu teman-teman, untuk kamu lebih ke kamu menyediakan waktu deh untuk melihat ke bagian dalam diri kamu yang lebih dalam lagi, dan mencari jawaban tentang apa yang terjadi dalam hubungan kamu itu gitu. Kamu pasti akan menemukan itu nanti kalau kamu sudah melakukan refleksi, melihat lebih dalam lagi ke diri kamu sendiri, karena nanti di sini kamu akan menemukan menemukan sesuatu yang kamu cari. Seperti itu. Kalau dari kartu yang ke-9 di sini ada Five of Cups sih, memang menyatakan bahwa kamu sedang dalam kecewa banget. Kamu dalam posisi yang kecewa banget. Kamu harus mempertimbangkan kembali hubungan ini, tapi di sini juga dikatakan bahwa ada sesuatu atau ada sisi lain yang masih bisa dibilang positif dan bisa kamu bangun kembali. Ya, jadi coba kamu bangun kembali. Kalau memang dia bisa berubah, it's okay. Kalau tidak, tinggalkan. Di sini juga kamu harus memulai kehidupan baru dengan
seadil-adilnya agar kamu bisa merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pile pertama, deck pertama ya, dan kita akan menuju ke deck kedua. Buat teman-teman yang menuju yang sudah pilih deck kedua, silahkan boleh siap-siap. Tetapi ini juga bisa vice versa ya teman-teman. Misalnya kamu pilih decknya pertama, ternyata malah pasnya yang di kedua, bisa jadi seperti itu, atau sebaliknya juga seperti itu. Jadi silakan teman-teman nonton semuanya saja biar informasinya lengkap, karena siapa tahu di deck yang pertama atau yang kedua itu justru pas dan resonate dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Oke, sekarang kita menuju ke deck yang kedua. Oke, teman-teman, kita masuk ke deck yang kedua atau pile kedua ya. Langsung aja saya kocok, saya shuffle, dan teman-teman yang sudah memilih pile kedua siap-siap ya. Tapi pemilih pile pertama pun boleh melihat video atau pile kedua ini, karena siapa tahu justru ini yang cocok buat kamu. Karena energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Dan sekali lagi bahwa tema ini adalah menunjukkan situasi dan kondisi kamu memang sedang tidak bagus hubungannya ya, kalau dilihat dari temanya. Kenapa dia masih mencari yang lain, atau kenapa dia masih tidak bisa menjaga hubungan ini gitu kan. Oke. Oh, jatuh, sorry. Oke ya. Oke, sekarang langsung kita baca. Kurang naik ya. Oke, kita lihat teman-teman. Kamu sepertinya memang sedang diuji banget kesabarannya nih untuk yang memilih pile kedua. Diuji banget kesabarannya, hubungan kamu sekarang lagi tidak imbang, terus kamu sekarang justru seperti ngerasa kayak nggak bisa berbuat banyak terhadap sikap dia, kelakuan dia, dan kamu sudah melihat banget bahwa dia itu ada orang lain gitu loh. Kamu sudah mengetahui banget bahwa dia itu ada ada orang lain ya, ada orang lain yang memang membuat dia tidak lagi terlalu fokus sama kamu, dan dia itu lagi istilahnya itu kesana kesini gitu loh. Kesini ke kamu itu berusaha untuk baik-baik gitu kan, kesana pun juga berusaha untuk baik-baik. Jadi double, nggak asik banget ya, double gitu. Dan dia istilahnya menangani dua situasi. Dia memang konsentrasinya terbagi menjadi dua. Dan itu membuat kamu nggak bisa berkutik, karena satu sisi kamu masih cinta sama dia, satu sisi kamu udah sangat kecewa gitu loh. Tapi sebetulnya nggak usah khawatir juga, karena ada nih, kalau misalnya kamu nanti sampai selesai misalnya gitu kan, saya melihat kamu di sini akan ada datang orang yang bertanggung jawab ya, datang orang yang bertanggung jawab, dan kamu tidak perlu lagi melihat masa lalu. Terus kenapa dia kok masih mencari yang lain gitu kan? Saya lihat di sini ada pengaruh-pengaruh yang kurang bagus, ada energi jelek yang dia dapatkan. Artinya dari lingkungan pergaulan dia juga sangat-sangat mempengaruhi dia untuk jadi seperti itu. Kalau tadi di deck pertama atau di pile pertama saya katakan ada kemungkinan habitnya atau kebiasaan buruknya. Tidak menutup kemungkinan di pile kedua atau di deck kedua ini juga sama gitu loh. Ada unsur atau indikasi bahwa dia tuh punya kebiasaan-kebiasaan yang jelek juga. Selain memang ada dukungan energi negatif dari lingkungan pergaulannya dia. Jadi lingkungan pergaulan teman-temannya dia, teman-teman sosialnya dia itu berpengaruh besar gitu kan. Karena dia orangnya sering banget ketemu dengan banyak orang gitu kan.
sehingga dia berpotensi untuk gampang kenal dengan orang baru. Termasuk dia ini nih, yang sekarang lagi deket sama dia. Itu adalah hasil dari dia tuh memang relasinya bagus, dia kemana-mana dan sebagainya, temannya banyak gitu kan. Nah, itu potensi yang apa? Satu sisi bagus, tapi satu sisi membuat dia bertemu dengan, nah ini orang yang sedang dia fokuskan juga. Di sini saya melihat bahwa dia kayak yang, apa ya, ke dia itu ngerespon banget gitu loh, ngerespon banget. Walaupun ada kebingungan, ada kegalauan bahwa dia harus pilih yang mana. Ya, di kartu ini sama ini ada pilihan. Jadi dia sekarang ini sedang mencoba memilih, kira-kira gue pilih kamu atau dia gitu, seperti itu. Nah, tapi yang jelas kan dia sudah sama kamu gitu kan, kenapa dia harus memilih gitu kan, dan itu udah nggak bener lagi gitu. Jadi dia tuh dihadapkan dengan perasaan yang sedang galau. Saat ini dia sedang galau, saat ini sedang mempertimbangkan bahwa dia tuh mau lanjut sama kamu atau dia gitu loh. Itu yang saya lihat. Dan saya merasakan bahwa kamu sebetulnya sudah kerasa juga indikasi ini. Bahkan sebagian dari kamu sudah tahu betul ya, entah ngelihat secara langsung atau dengar-dengar dari teman-teman kamu gitu loh. Itu yang saya lihat seperti itu. Satu sisi memang dia itu punya semacam prestasi ya, secara pekerjaan dia bagus. Taruhlah dia sudah ya cukup baik untuk pekerjaan. Tapi itu tadi, dia membuat kamu itu kayak nggak berkutik, membuat kamu seolah-olah tuh kamu nggak ada nggak dianggap, dan itu menjadikan kamu kayak under pressure, kamu tertekan. Dan bicara tentang kepercayaan itu adalah hal yang paling penting banget dalam sebuah hubungan gitu kan. Tetapi di sini saya melihatnya bahwa dia sepertinya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Banyak kebohongan juga, terus kemudian dia itu egoisnya luar biasa, nggak mau kalah, dan kamu justru dikalahkan terus gitu loh. Seperti itu. Terus dia saat ini memang sekali lagi sedang mempertimbangkan antara kamu dan dia gitu kan. Dan saya melihat di sini lingkungan teman-temannya memang kurang begitu bagus ya, pengaruhnya tuh jelek gitu loh. Terus dia sendiri sekarang juga sedang sama teman-temannya tuh ibarat kata didorong-dorong untuk udahlah pilih dia aja. Itu saya lihatnya seperti itu. Saya melihat dengan kuat ya, dia tuh kayak membanding-bandingin banget antara kamu dengan dia. Atau dia tuh orang yang ada dalam hubungan kamu ini. Dia banding-bandingin banget antara kamu dengan dia. Terus di sini rasanya sudah nggak enak banget gitu kan. Setiap kali kamu ketemu dengan dia tuh kayak udah yang nggak konsen ke kamu, nggak fokus ke kamu. Dan belakangan kamu sering marah gitu kan, sering marah. Terus kemudian kamu juga sering komplain sama dia, tapi dia tuh justru malah marah balik sama kamu. Dia kayak nggak terima begitu dan sebagainya. Nah, ketika dia ditanya tentang orang lain ya, dia tuh masih yang mengelak-elak seperti itu, dan dia tuh masih belum jujur gitu kan. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini teman-teman, saran saya sih karena kesetiaan itu adalah hal yang paling utama dan paling penting. Kalau dalam sebuah hubungan belum sampai ke pernikahan saja sudah seperti itu, ini adalah mencerminkan atau Tuhan berarti sudah memberikan gambaran buat kamu bahwa dia tuh bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus pandai-pandai menangkap pesan dari Tuhan dan juga alam semesta. Dan ketika ada sesuatu yang nggak enak sekalipun yang terjadi pada kamu, bukan berarti itu cuma nggak enak aja yang kamu rasakan, tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat atau ada pesan-pesan dari Tuhan yang bisa kamu ambil hikmahnya. Kalau saya pribadi menyarankan, ya boleh dicoba, diperbaiki, bisa enggak gitu kan. Tapi buat saya pribadi, kalau misalnya udah dia ada orang lain dan dia tuh seolah-olah mau memilih begitu, mendingan gue nggak usah. Kalau buat saya nggak usah gitu loh. Ngapain gitu kan, emang gue pilihan emang gue apa gitu, emang gue barang pilihan gitu kan, nggak perlu gitu loh. Jadi saya pikir nggak perlu dilanjutkan lagi
Itu kalau saran dari saya. Tapi emang nggak gampang ya, nggak gampang. Apalagi kalau kamu sudah menjalin hubungan yang sudah sekian lama, udah ada ikatan batin yang sangat kuat, gitu kan. Tidak mudah gitu kan. Yang ada memang kamu harus mengalami semacam proses kekecewaan terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya dalam kondisi apapun yang namanya hubungan yang sudah ternodai, hubungan yang sudah tersakiti, apalagi di situ ada pengkhianatan, ini sakitnya memang luar biasa dan membuat kamu menjadi sangat dilema. Karena apa? Karena satu sisi kamu masih sayang sama dia, cinta sama dia, nggak mau kehilangan sama dia, dan sudah banyak momen-momen yang sudah kamu ciptakan. Tapi satu sisi kamu kecewa banget gitu loh, satu sisi kamu nggak terima. Karena apa? Dia mengkhianati gitu loh. Jadi ada kegalauan, kegelisahan yang sangat luar biasa. Maka yang paling penting adalah kamu bisa tegas dengan situasi seperti ini. Supaya apa? Supaya kamu tidak berlarut-larut berada dalam kegelisahan yang tidak membuat kamu tidak nyaman. Resikonya memang bahwa ketika kamu selesai dengan dia, kamu pasti akan kecewa, sakit hati, bahkan butuh waktu untuk move on lagi. Tapi kalau memang itu yang terbaik, menurut saya juga nggak apa-apa, gitu kan. Lebih baik kamu tuh menjaga harga diri dan kehormatan kamu ketimbang diinjak-injak seperti itu gitu loh. Iya kan? Jadi saya pikir kamu harus punya keberanian dan ketegasan untuk ambil keputusan. Kalau memang dia sudah tidak bisa dipertahankan dan sudah terlihat seperti itu, apalagi sampai level yang parah, saya pikir tidak perlu diteruskan atau dilanjutkan karena itu hanya akan menyakiti kamu. Kurang lebih sih itu aja sih teman-teman untuk pembacaan kali ini dalam tema kenapa dia masih mencari yang lain gitu kan. Ya udah, selain membaca saya juga memberikan saran ya. Semua kembali ke kamu lagi karena kamu yang mengalami dan kamu yang paling tahu betul situasi dan kondisinya. Oke, untuk lebih lanjut, buat kamu yang kepengen personal reading atau private reading, silahkan aja bisa langsung kontak ke WA yang tertera di sini atau di deskripsi ya. Kamu bisa langsung ketemu dengan saya untuk melakukan personal reading, self healing atau juga spiritual coaching. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Damar Raji, sampai jumpa.